Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari, NIM 192111153 dari kelas 3 BHES kelompok 9. Saya di sini akan mempresentasikan tentang latar belakang pemikiran Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang pemikir Islam yang mempunyai pemikiran terhadap interpretasi Al-Quran. Sebagai seorang sarjana yang pernah mengenyam pendidikan di negara Timur Tengah, Madinah, dan pendidikan di dunia barat Australia, Said mencoba untuk menawarkan sebuah pendekatan baru dalam memahami teks Al-Quran sesuai dengan konteks sosial historis Quran pada saat wahyu di abad pertama sampai ke-7 dan perhatian dan kebutuhan kontemporer umat Islam. Upaya yang dilakukan oleh Said sebenarnya upaya berkelanjutan yang sudah pernah dilakukan oleh para pakar untuk mensintesiskan kajian Islam dengan disiplin ilmu sekuler lainnya. Yang melatar belakangi pemikiran Abdullah Said. Abdullah Said menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bukunya The Interpreting the Quran. Dikarenakan dia melihat adanya gap antara kebutuhan muslim pada abad ke-21 yang berkembang sedemikian besar dan kompleks dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang masih banyak diinterpretasikan secara interal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan sosial religius pada masa awal-awal Islam. Meskipun realitanya konteks sosial masyarakat Islam pada abad ke-21 sangat berbeda dengan konteks sosial histori masyarakat Muslim pada abad ke-14 yang lalu ketika Al-Quran diturunkan. Dinyatakan oleh Abdullah Said bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan kontekstual yang memperhatikan konteks sosial historis di mana Al-Quran diturunkan pada masa awal Islam dan di kebutuhan masyarakat muslim di era abad ke-21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelenggungan umat Islam dari pendekatan literalistik legalistik yang mendominasi interpretasi, tafsir, dan fikih secara periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini. Masyarakat pada abad 20 sampai 21 menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penemuan-penemuan baru dalam bidang astronomi dan astrofisika dapat merubah pandangan manusia, terutama umat Islam terhadap alam semesta. Persoalan hak asasi manusia dan kesetaraan gender tidak hanya menjadi bahan kajian, tetapi sudah menjadi tuntutan. Padahal persoalan tersebut belum banyak disentuh atau bahkan belum dianggap persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Demikian juga dengan persoalan rekayasa genetika yang tidak hanya bisa menyeleksi gen-gen yang baik, dapat menentukan jenis kelamin, bahkan dapat mengkloning manusia. Hal yang terkait dengan keagamaan dan tidak keagamaan, suci dan tidak suci dalam teks Al-Quran serta sistem pemerintah yang berkembang saat ini juga perlu dikaji kembali. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban dari ajaran Islam, terutama dari Al-Quran yang harus senantiasa direinterpretasi sesuai dengan konteks kekinian berbasis pada metodologi dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di samping persoalan tersebut, kegelisahan Abdullah Said juga dilatar belakangi oleh suatu kondisi bahwa mayoritas umat Islam merasa bahwa hasil kajian ulama terdahulu, terutama dalam bidang fikih, sudah final. Hal ini menyebabkan bahwa setiap ada persoalan baru, para ulama atau ahli Islam tidak merujuk ke Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam untuk digali makna yang sesuai dengan konteks sosial masa kekinian, tetapi hanya merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosial historis, kultur, nilai berbeda dengan kondisi masa sekarang.
Hal ini menyebabkan ilmu-ilmu keislaman mengalami kemandegan karena nilai-nilai dan makna yang ada dalam Al-Quran tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang utama. Hal inilah yang melatar belakangi Abdullah Said memunculkan gagasan perlu adanya pendekatan baru dan menginterpretasikan Al-Quran untuk menjawab kegelisahannya yang diwujudkan dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bisakah seseorang setia pada wahyu Al-Quran sambil berusaha menghubungkan dengan kebutuhan umat Islam saat ini? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, dapatkah Muslim secara sah memikirkan kembali aspek metodologi dan pendekatan interpretasi yang disampaikan kepada kita secara historis? Dalam konteks inilah Abdullah Said mengajukan tawaran pendekatan baru sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan umat Islam pada abad ke-21 ini dengan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang berstandar pada hasil reinterpretasi terhadap sumber ajaran Islam yang utama yaitu Al-Quran. Perkembangan kebutuhan akan reinterpretasi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam di era abad ke-21 dan masa yang akan datang sehingga Al-Quran mampu memenuhi kebutuhan Muslim pada waktu dan tempat tertentu. Sekian presentasi dari saya, dan saya merujuk pada artikel model interpretasi Al-Quran Abdullah Said oleh Ahmad Yaini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.